Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat aja ya. Di sini aku membahas seputar donor darah. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Safia dan Marila. Kalian bisa panggil aku Safia. Aku dari PMR Media SMP Negeri 1 Purwokerto. Sebelumnya kalian juga harus tahu apa itu darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang mengalir dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Darah dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Coba bayangkan jika tubuh kita kekurangan darah, otomatis kadar oksigen dalam tubuh kita akan berkurang. Oleh karena itu, orang yang kekurangan darah karena sakit atau kecelakaan membutuhkan transfusi darah yang didapat dari donor darah. Jadi, donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang kita donorkan bisa berupa darah lengkap maupun komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah bisa berupa sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah. Ada 2 macam donor darah. Yang pertama, DDS atau donor darah sukarela, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu diberikan. Yang kedua ada DDP, yaitu donor darah pengantin, yaitu seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan. Kenapa sih kita harus donor darah? Donor darah mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya, 1. Mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. 2. Kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan akan diperiksa secara teratur. 3. Membuat tubuh kita semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. 4. Dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman serta berperan di kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pendonor darah. 1. Laki-laki atau wanita berusia 17-60 tahun. 2. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. 5. Tekanan darah sistolik minimal 100-180 mmHg dan diastolik 50-100 mmHg. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan untuk yang mempunyai penyakit seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, kanker, jantung, hati, ginjal, paru, kencing manis, kejang, serta penyakit kulit kronis lainnya. Ada juga loh yang tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya, yaitu wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui. Nah, kita kan udah tahu nih sekarang apa itu darah dan fungsinya serta manfaat, macam, dan syarat donor darah. Tapi kalian bosan gak sih di sini terus? Pindah yuk. Tada! Coba tebak aku lagi di mana? Yap, betul banget, aku lagi di Purwokerto. Di sini lagi ada donor darah. Aku yuk. It's like a Polaroid love 사랑촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I 이래 날 왜 사랑에 못 미는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아. Bagaimana sih jadi pendonor darah? Yang pertama, calon donor datang ke tempat donor darah. Yang kedua, mengisi formulir dan yang berisi riwayat kesehatan dan identitas. 알고
감정인가 봐 나도 모르게 왜 자꾸 너를 Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. 내 심장이 쿵쿵 It's like a Polaroid 난 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 But now Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah. Pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat kurang lebih 10 menit. Yuk kita lihat proses pengambilan darahnya. And now It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않아 흔한 빌파조차 없어 But I love the light Yeah 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 널 향한 내 맘을 여기 보정 없이 새기는 거야 점점 또렷해져가지 이 맘은 세상 단 한 장뿐이야 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 우리 심장이 쿵쿵 It's like a Polaroid 사랑 촌스러운 그 감정 그때 내 가슴이 뛰어 But now 이때 나 It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않아 흔한 필터조차 없어 But I love the life Yeah 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 Polaroid love 촌스러운 그 감정 Polaroid love I love the vibe 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 내 심장이 It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When now 이때 나 It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않아 흔한 필터조차 없어 But I love the life Yeah 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 1, 2, 3, 4 뻔한 몇 마디 언어는 표현 안돼 흔한 JPG 이걸론 부족한데 눌러봐 F5 둘러봐 웹사이트 널 닮은 건 없어 baby 한낮의 교실 어딘가 나른할 때 불어오는 breeze 넌 그런 느낌인걸 곁에 있으면 늘 평온해져 혹시 너도 같니 baby 아련한 여름바다 노을 묻은 바람 네가 떠올라는 that feeling Feels like 꼭 시원한 바람이 불어와 우주 틈 사이로 들리는 heartbeat 너도 나와 같은 곳을 Hope you sing Please just stay with me Just stay with me Dance with me 알아볼 거야 Dan yang terakhir, calon donor akan mendapatkan souvenir dan juga kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Gimana nih teman-teman? Tadi seru banget kan? Tapi kalian juga jangan lupa 2,5 sampai 3 bulan atau 16 minggu sejak donor darah terakhir datang kembali ke tempat donor darah. Jadi sebelum didonorkan, darah harus melalui prosedur pengolahan agar terjamin kualitasnya. Ini dia cara pengolahannya. Yang pertama, darah disimpan dalam pendingin. Kedua,
disortir berdasarkan waktu. Ketiga, darah dipisahkan berdasarkan 3 komponen, yaitu sel darah merah, keping darah, dan juga plasma darah. Yang keempat, masing-masing komponen disimpan dengan metode yang berbeda. Yang kelima, menganalisis tabung sampel. Yang keenam, diberikan ke rumah sakit. Lalu yang terakhir, darah akan ditransfusikan ke orang yang membutuhkan. Nah, itu dia seputar tentang donor darah. Jadi gimana nih? Simpel kan? Oh iya, walaupun kita belum boleh donor darah, kita tetap bisa menyiapkan diri dengan menjaga kesehatan dan mengajak orang sekitar untuk menjadi DDS serta berkreasi membuat souvenir untuk dibagikan ke pendonor darah. Jika umur kalian sudah mencukupi persyaratan, jangan lupa untuk donor darah ya. Juga buat teman-teman yang mau donor darah, bisa banget cari informasi di Instagram UTD PMI Kabupaten Banyumas karena di situ banyak banget informasi seputar donor darah seperti jadwal donor darah, tempat, hingga stok darahnya. Sebelum aku tutup, aku punya pantun nih. Membeli baju dengan kerah, satu kerah mahal harganya. Ayo kita donor darah, status darah kita nyawal bagi sesama. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Dan terima kasih, bye-bye. 그저 우리만